kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Walaupun tidak seperti yang kami kehendaki Tuhan, tapi dalam kasih-Mu dan kedaulatan-Mu, Engkau telah membuktikan itu bagi kami semua. Dan hari ini kami ada di sini menyaksikan kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Walaupun hari ini doa dari suami mungkin tidak seperti yang dia kehendaki, tapi Tuhan menghendaki, karena Tuhan menghendaki lain, karena Tuhan lebih mengasihi istrinya, Hana. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami ada di sini semua untuk mendengar firman-Mu, untuk dihibur dan dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami tahu bahwa tanpa firman kami tetap hidup dalam kelemahan, dan kami pasti jauh dari Tuhan. Kami buka hati sekarang biar Tuhan berfirman, berbicara
buat kami sekalian. Istimewa buat suami dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut firman. Haleluya. Semua kita yang saya diberkati sama-sama kita katakan. Amin. 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 Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Ron. Tetap kuat toh? Puji Tuhan. Jadi saya kenal Ron ini bukan hari kemarin. Karena tahun 2000 ikut melayani sama-sama saya dan Hana. Kita di GBK Kapernaum, perwira dan perkasa dalam Kristus. Kita tidak mau jadi hansip, apalagi Satpol PP, tapi kita mau jadi perwira. Perwira harus kuat. Haleluya. Karena untuk mencapai perwira itu harus melalui sebuah proses. SOP-nya jelas atau juknisnya itu jelas, baru bisa mencapai perwira. Dan saya lihat dia sudah perwira, Roni sudah perwira. 2 hari lalu atau sebelum meninggal itu kan saya datang dan Roni kasih ingat kembali pada Hana. Ingat gak Novel sama Tante Eva? Iya, ingat. Jadi saya bilang sama anak-anak, sudah siap ketemu Tuhan? Sudah, ya. Baik kita hidup, kita mati, kita ini milik Tuhan. Jadi setiap saat kita harus siap. Karena kita bisa menghendaki lain, tapi Tuhan juga lain. Biar Tuhan punya mau, itu yang terjadi. Dan saya dengar lagi besokannya, anak sudah dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Malamnya itu saya juga disuruh datang berdoa di Pelni. Ada satu orang punya teman yang suaminya itu juga sedang menanti panggilan Tuhan. Jadi saya datang di ICU. Saya lihat, oh sudah 45-21. Jadi saya diminta masuk doa. Saya buka masker ya. Barang ini bikin susah kita aja. Dan saya juga doa dan saya serahkan. Saya keluar ketemu suami dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya. Saya bilang, saya sudah serahkan kepada Tuhan. Dia tidak tahan lama. Karena semua obat yang dipakai itu yang obat yang keras punya. Dan itu berefek ke jantung dan ginjal. Dan saya juga sudah lihat pembuangannya itu di dalam selang itu sudah seperti air got, air yang hitam. Jadi berdoa saja, kita cuma hanya harapkan mujizat. Karena bagi Tuhan itu walaupun tinggal sedikit, Tuhan bisa tolong dan sembuhkan, bikin mujizat. Tapi kadang-kadang bahwa Tuhan memang lebih senang untuk bawa kembali, lalu mengalami mujizat yang betul, yaitu hidup bersama Tuhan. Amin. Itu yang penting ya. Jadi bebas dari semua kesusahan. Jadi saya percaya bahwa malam ini kita semua hadir di sini untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga ya, dan bagi Roni ya, sebagai suami yang mengasihi istrinya sampai akhir hayatnya. Kita ada di sini untuk mendukung Ron. Kita mendoakan supaya Roni tetap kuat, tetap semangat, dan tetap melayani Tuhan. Tuhan tetap baik. Mujizat tidak terjadi bukan berarti Tuhan tidak baik. Ya, kematian mengambil ya salah satu orang yang kita kasihi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tetap baik dan Tuhan mengasihi kita semua. Kitanya saja yang harus menyetel pandangan kita, mindset kita supaya sesuai dengan pikirannya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Baik, ada firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 116 ayat 15, bunyinya begini. Mazmur 116 ayat 15 ya, saya baca.
berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya ulangi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 20, Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata bahwa semua orang ditentukan untuk mati satu kali dan menghadap penghakiman Allah. Jadi kematian itu pasti merenggut semua orang. Kematian itu pasti menimpa atau mendatangi semua orang yang hidup di dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindar dari kematian. Karena kematian memang sudah takdir. Sudah harus, kudu harus menimpa setiap orang yang hidup di bawah kolong langit ini. Tapi kita baca di sini ada kematian yang luar biasa ya. Dikatakan di sini bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Karena itu saya lihat dari bacaan ini minimal ada 3 kebenaran yang perlu kita renungkan pada malam hari ini menyangkut kematian itu sendiri. Yang pertama, tidak semua orang yang mati itu kematiannya berharga di mata Tuhan. Catat baik-baik. Saya ulangi ya, tidak semua orang yang mati kematiannya itu berharga di mata Tuhan. Tidak semua orang. Jadi yang Tuhan mau itu yang berharga. Berharga artinya berkualitas, bernilai, berharga ya. Jadi punya nilai itu. Karena memang kualitasnya ada, memenuhi standar. Jadi bukan ece-ece itu, tapi memang unggul punya. Jadi ini yang pertama, tidak semua orang yang mati itu kematiannya berharga. Tidak semua orang di mata Tuhan ya. Di mata manusia barangkali dinilai baik, berharga, wah hebat dan lain-lain. Itu di mata manusia. Tapi ukurannya adalah mata Tuhan. Jadi kacamata kita copot pakai kacamata Tuhan. Baru kita lihat, kita bisa ukur kematian yang berharga di mata Tuhan itu yang bagaimana. Di mata manusia bisa saja, karena kan manusia bisa dikibulin, bisa tipu-tipu sedikit, kamuflase, pura-pura dan lain-lain. Tapi Tuhan lihat. Jadi tidak semua kematian itu berharga di mata Tuhan. Hal yang kedua yang saya lihat di sini adalah bahwa kematian yang berharga di mata Tuhan itu adalah kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, itu yang ayat ini bilang. Kalau yang tadi yang saya bilang. Tapi yang kedua ini, yang ayat ini bilang bahwa kematian yang berharga di mata Tuhan itu adalah kematian orang yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Hana dikasihi Tuhan. Amin. Saya percaya Roni dikasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Ron buat talenta yang Tuhan sudah berikan dan kau jaga. Itu yang kita mesti. Dia harus berfungsi, dia harus berguna. Jadi ibu bapak bukan persoalan talentanya itu saja, tapi persoalannya dia bermanfaat atau tidak talenta itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya lihat Roni dan Hana, ini Hana ini lulus sekolah minggu dulu. Saya tidak tahu sekarang lulus sekolah minggu atau tidak ya. Tapi dia orang yang memang setia. Roni juga setia. Itu yang penting. Jadi kematian yang berharga itu adalah kematian
orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Memang kita semua dikasihi Tuhan, Ibu Bapak. Dunia ini dikasihi Tuhan. Karena itu kan Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Semua kita dikasihi Tuhan. Tapi kasih yang bagaimana? Dalam konteks ini, dalam renungan saat ini, apakah kita sungguh-sungguh dikasihi Tuhan atau tidak dalam konteks dan kacamata daripada Tuhan? Karena di sini pemazmur berkata, orang yang dikasihi Tuhan itu kematiannya berharga. Berarti ada orang yang tidak berharga kematiannya. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dia. Tuhan mengasihi juga, tapi dia tidak memenuhi standar. Dia tidak memenuhi ukuran sorga, sehingga kematiannya tidak berharga. Tapi yang kedua ini berharga, karena dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kematian yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan itu orang seperti apa? Yang pertama, seseorang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang berjalan pada jalan ketaatan. Sudah bisa bilang amin? Jadi kita tidak bisa pura-pura jadi orang Kristen, pura-pura mengasihi Tuhan dan menutupi semua hal dengan pelayanan, sementara kita tidak taat. Tuhan mengasihi orang yang taat, mengasihi kita semua, tapi yang berharga itu orang yang taat. Haleluya. Saya harap keluarga semua taat, ya. Amin. Taat. Kalau kita taat, kita akan jumpa dengan Hana dalam kemuliaan. Bukan saja Roni yang ketemu, tapi kita semua. Saya juga ketemu. Karena saya juga harus jadi pendeta yang taat. Tidak boleh jadi pendeta yang hanya banyak bicara, tapi tidak taat. Yang hanya bisa berkhotbah, muncul di depan banyak orang seperti ini, hanya menyenangkan telinga, tetapi tidak taat. Kita harus taat. Mari katakan bersama saya malam ini, saya harus taat. Dengan demikian, sayalah orang yang dikasihi Tuhan. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Jadi jangan pura-pura taat, tapi betul-betul taat. Haleluya. Maaf ya, saya kalau khotbah itu suka bicara seperti begini, jadi saya minta maaf kalau saudara merasa hari ini pendeta ini jangan undang dia lagi. Itu memang ukurannya, targetnya. Bahwa kita khotbah supaya tidak diundang lagi. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang dikasihi Tuhan itu orang yang setia. Mari katakan setia. Jangan mencela-mencela. Jangan sebentar setia, sebentar tidak setia. Hari ini ada di sini, minggu depan sudah ada di tempat lain. Setia itu ada pada posisi di mana Tuhan tempatkan kita. Jangan pilih-pilih. Karena ketika Tuhan taruh kita di satu tempat, pada posisi tertentu, Tuhan sudah tahu bahwa itu memang tempat kita, dia tidak salah. Tuhan kita kasih kita suami, kasih kita istri, kasih kita tanggung jawab dan lain-lain, semua kita harus setia di situ. Tidak keliru itu Tuhan kasih. Istri yang bawel, suami yang galak, tidak keliru. Tuhan punya rencana, amin, dengan orang-orang seperti itu, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk saling membangun. Haleluya. Besi harus menajamkan besi. Bagaimana kelakuan saya bisa berubah kalau istri saya hanya lembut-lembut saja, kira-kira gitu.
bagaimana kelakuan saya bisa jadi lebih baik kalau suami saya ya dia hanya seminggu sekali baru pulang, begitu kan? Kira-kira begitu. Dan kalau dia pulang dia jadikan saya sansang, ya, begitu ya. Jadi kita harus setia. Mari katakan bersama saya harus setia kepada Tuhan dan pada posisi di mana Tuhan taruh saya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Harus setia. Sekarang ini kita mulai jarang itu menemukan orang-orang yang setia. Orang setia bisa dihitung, tidak usah pakai jari, pakai sipo aja supaya lebih banyak. Dan orang setia itu karena ada sesuatu. Tapi kita harus setia sampai mati. Amin. Karena Wahyu bilang, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu diterima oleh orang-orang yang setia. Tuhan mengasihi kita semua, tapi yang berkualitas itu yang setia. Yang terakhir, orang yang dikasihi Tuhan, seorang yang tetap berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini pesan khusus untuk Roni. Kau harus tetap melayani. Dengan baik-baik, walaupun karena kita melayani banyak susahnya, tidak apa-apa. Ingat lagu Pantekosta dulu, biar sonder gaji asal pakai dasi, biar tanpa gaji terlalu manusia. Pendeta-pendeta baru bermunculan dan berkata, itu lagu salah. Apalagi dengar lagu biar saya miskin di dunia, yang penting kaya di surga. Itu lagu tidak salah, kata-katanya juga tidak salah. Itu adalah ungkapan iman, ungkapan sebuah tekad bahwa walaupun saya menderita, walaupun saya susah, walaupun saya miskin, saya mau tetap melayani Tuhan. Tapi saya percaya kalau saya tetap melayani Tuhan, saya pasti diberkati. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Jadi harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tantangan, kesulitan memang banyak itu. Tapi kita tidak boleh goyah. Kita harus berdiri teguh. Saya lihat orang yang berdiri teguh tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti balas. Tetap kuat, Tuhan. Semua saudara-saudara tetap kuat ya. Tetap. Karena sudah bersama Tuhan. Kematiannya berkualitas, berharga, nilainya tinggi. Karena dia setia dalam pelayanan dan dia setia pada suami sampai Tuhan panggil dia. Kita semua harus begitu, setia sampai Tuhan panggil kita. Jangan gonta-ganti. Gonta-ganti gereja, sinode juga boleh, boleh saja. Tapi gonta-ganti istri tidak boleh. Tapi kalau kau sudah gonta-ganti sinode dan gereja, hati-hati. Alamat bakalan yang lain juga kau gonta-ganti. Ikut Tuhan harus setia sampai mati. Pelayanan harus setia. Walaupun memang kita harus banting tulang dan kadang-kadang makan hati. Biar aja kita makan hati daripada makan batu. Kan begitu. Tapi kita harus setia, harus giat, harus sungguh-sungguh.
Semoga Roni terhibur dan Roni tetap kuat, keluarga semua terhibur dan tetap kuat ya. Tidak sia-sia kita dengan Tuhan. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, tidak asing lagi bagi kita, bukan dengan kekuatan. Mari singkat. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Musik dengan lembut. Kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan ada di sini. Sekaligus ini ibadah bukan sekedar ibadah penghiburan, tapi ibadah minggu sore menjelang malam. Karena itu semua kita yang ada di sini, kita perlu jamaah Tuhan, kita perlu lawatan Tuhan, kita perlu campur tangan Tuhan, sehingga baik keluarga yang berduka maupun kita juga yang hadir untuk ikut memberikan kekuatan. Semua kita dijamah, semua kita dilawat Tuhan. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita hanya Tuhan. Tidak ada orang yang hebat, orang yang gagah di dunia ini yang mampu membangun kehidupan dan masa depannya dengan baik, kecuali dia berharap dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Belajar taat kepada Tuhan, belajar setia, dan belajar untuk tetap berdiri teguh serta giat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dan saya akan menaikkan doa yang pertama bagi saudara-saudara yang memerlukan jamaah dan lawatan Tuhan. Dan setelah itu baru saya mendoakan keluarga yang sedang berduka. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri,
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, mari kita semua angkat tangan, buka di hadapan Tuhan. Inilah doa yang pertama. Saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran-kebenaran yang saya sudah dengar malam hari ini di dalam hati saya. Mampukan saya untuk dapat menghidupi kebenaran-kebenaran. Karena ketika saya menghidupi kebenaran-kebenaran, hidup saya pasti berubah. Terobosan baru akan terjadi dan mujizat Tuhan saya alami dalam hidup ini, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya. Dan makin hari saya makin diberkati Tuhan. Dan saya siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Silakan turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan untuk keluarga. Arahkan kepada mereka. Kami doa secara khusus buat Roni, suami dari Albert Rumah, Hana. Tuhan kuatkan dia. Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu cintanya, baik kepada Tuhan dan kepada istrinya. Hari-hari ini dia kehilangan, tapi Tuhan, Engkau punya cara tersendiri untuk menghibur dia dan menguatkan dia. Kami doakan dan kami serahkan Roni dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus lawat dia jalan dan hiburkan, karena Engkau adalah penghibur yang sejati. Supaya dia tetap kuat, dia tetap tabah, dan dia tetap bangkit untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan saudara-saudara dari Hana, baik kakak maupun adik-adik, baik papa mama, seluruh keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan mereka semua. Tuhan hiburkan mereka semua. Biar mereka sekalian tetap memandang kepada Tuhan, karena dari Tuhan datang pertolongan yang ada dan harapan yang baru di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir pada hari ini, Tuhan telah melawat kami, dan Tuhan telah memberkati kami, termasuk para pelayan dan para pemuji. Tuhan berkati mereka sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan dulu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi atas nama keluarga ya, ini saya dan istri datang hari ini, dan atas nama Jemaat Kapernaum perwira yang perkasa dalam Kristus, kami ucapkan ikut berempati dan terus mendoakan Roni tetap kuat. Tuhan memberkati semua saudara. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali buat pemimpin acara. Saya percaya hari ini kita semua diberkati, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, nanti kita akan menerima doa berkat, dan kami mengundang Bapak Pendeta Heri Rorimadi untuk memimpin dalam doa berkat. Saya undang Bapak Timothy bangkit berdiri bersama-sama.
hari ini. Dan kami percaya juga Tuhan secara khusus ada kekuatan dan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan, buat Pak Roni sebagai suami, bahkan seluruh keluarga besar. Mereka dihiburkan, dikuatkan lewat ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami terus doakan Tuhan dalam kehidupan mereka ke depan. Kasih Tuhanlah yang menjadi kekuatan, penyertaan Tuhanlah yang menjadi harapan mereka, dan biarlah pimpinan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya, rangkaian acara-acara ke depan, malam hari ini, besok, sampai kepada hari acara pemakaman. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, Tuhan pimpin dan jaga seluruh keluarga besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ibadah kami pada malam hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Risa yang sudah menjadi berkat buat kami. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan Tuhan, menjadi kekuatan buat kami untuk terus kami taat, untuk terus kami setia, dan untuk terus kami melayani Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan bersama dengan keluarga dalam pelayanan mereka dimanapun dalam melayani Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian juga malam ini. Biarlah Tuhan urapi dan berkati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Berkat datang dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, penghiburan, kekuatan datang dari Roh Kudus, turun dalam hidup kita, keluarga, rumah tangga kita, mulai malam ini sampai Maranatha. Kami terima semua berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Silakan. Iya makanya besok kali. Ya, malam hari ini mungkin dari rekan-rekan sepelayanan Roni dan Hana, Om Ricky di kesaksian pujian, ajak teman-teman yang lain, Seluruh tim profetik yang ada. Tim profetik. Itu ada Jere juga singersnya, Ella ya. Ada David. Siapa lagi sih? Malam hari ini kami dari rekan pelayanan dari Ibu Roni, kami tentu ikut merasakan kehilangan. Tapi satu hal yang pasti, Roni tidak sendirian. Ada teman-teman, ada keluarga yang ada di tempat ini, dan yang satu lagi yang pasti, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Roni. Tetap setia, karena hanya satu cara untuk kita bisa berkumpul kembali dengan istri terkasih. Kita tetap setia melayani Tuhan, sungguh-sungguh memberi hidup untuk melayani Tuhan. Malam hari ini sebagai rasa empati kami, rasa sepenanggungan kami dari tim pelayanan profetik, ingin menaikkan pujian biar lagi menjadi kekuatan untuk Roni dan juga keluarga yang sedang berduka. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menyentuh langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam kasih buat kasih setiamu di Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan kepada anggota Roni dan keluarga. Saya mengundang Regina Pangkirego. Siapa? Yawoy. Regina Pangkirego dulu ya. Ya, Egi. Selamat malam, Karoni. Kekuatan dari Tuhan jadi bagian Karoni seperti biasa. Sedikit cerita, aku sama Kak Hana dulu satu pelayanan di sesi 14. Jadi sama Om Henry tante. Jadi pagi ya pagi banget, kelarnya malam ya malam banget. Nongkrongnya di food court. Jadi selalu setiap minggu bertiga sama Indri. Jadi banyak menghabiskan waktu bersama, cerita-cerita. Tapi setelah itu memang sempat gak kontak lama Karoni. Tapi sempat kerja bareng sama Karoni. Sangat kehilangan karena Kak Hana tipe orang yang ngomong adiknya
bangkit lagi, sudah tersenyum bersama Bapa di surga, amin. Satu pujian, kita menyembah Allah yang setia. Jadi percaya masa-masa depan mungkin sangat sulit buat Karoni dan keluarga, tapi satu hal yang dipercaya, kekuatan Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang setia, amin. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah